Sungguh Tuhan, Engkau memanggil kami dengan suara yang lembut, suara yang terus menantikan kedatangan kami di hadapan. Dan kami berdoa kiranya hari ini kami kembali boleh merasakan betapa kasih Tuhan, betapa rempuhan dan lawatan Tuhan itu boleh menentukan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memahami pesan firman-Mu. Apapun saat ini pergumulan kami, apapun yang kami rasakan saat ini, biarlah Engkau jawaban bagi seluruh kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan. Amin. Silakan sekolah minggu bersama ibu sekolah minggu, anak SMP dan SMA. Boleh bersama SMP sampai SMA. Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Baik. Bapak Ibu, nanti selesai ibadah, Bapak Ibu yang belum menerima kartu komitmen dan kartu Tuhan, nanti bisa menghubungi kami. Kartu komitmen juga harus diisi bersama dengan keluarga. Kartu doa juga sudah diisi, dan kemudian kalau kartu doanya sudah diisi, silakan ditempelkan di sini. Karena itu kartu doanya bentuknya stiker. Seperti ini. Kenapa harus ditempel di situ, Bapak Ibu? Supaya itu menjadi pergumulan kita bersama. Hari ini Bapak Ibu, dunia ini sudah hiruk-pikuk dengan segala macam persoalan. Dan hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemarin lalu kita bicara tentang bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan mendekat kepada sesama, yaitu orang-orang yang ada di rumah. Kita akan bicara tentang komunikasi. Setiap hari kita ini bicara, tidak ada yang sepanjang hari membisu. Ada yang satu hari tahan tidak bicara. Bahkan kita pun juga tidak tahan kalau orang terus bicara terus ya. Mendengar orang bicara terus kita pun juga tidak tahan. Sementara tanpa kita sadari kita pun juga nggak bisa menahan untuk nggak bicara. Gitu ya. Kita berbicara dengan pasangan kita, suami bisa dengan istri, istri dengan suami. Kita bicara dengan anak-anak, anak-anak bicara dengan orang tua. Ya.
Bahkan kita bicara dengan saudara, dengan teman kerja, dan sekali tempo kita bicara dengan tetangga. Bahkan di dalam kehidupan bergereja kita berbicara dengan sesama jemaat. Mungkin hai-nya dikurangi, hai-nya hai. Ya. Ada orang yang tinggal dalam satu rumah, tetapi apa yang terjadi? Hatinya berjauhan. Satu atap. Ya mungkin saling berbicara, tetapi hatinya itu enggak, istilahnya sekarang apa ya, enggak klik gitu. Kayak orang pakai helm itu, kalau belum klik belum aman gitu. Makanya Pak Polisi selalu ingatkan harus sampai klik, memastikan bahwa itu sudah ya terkunci gitu ya, aman. Ada suami istri yang tidur di ranjang yang sama, nggak boleh tersinggung ya, tidur di ranjang yang sama. Yang tadi yang SMK tidur di ranjang yang sama, tetapi apa yang terjadi? Sudah lama nggak saling memahami. Ya tidur aja gitu. Apalagi mengucapkan selamat malam. Dulu baru menikah, semua terdengar sangat indah. Selamat tidur sayang. Apakah itu juga masih ada ya? Yang belum menikah, yang merencanakan menikah, pertimbangkan nanti. Apakah nanti bisa bertahan lama? Ada orang tua dan anak yang berbicara setiap hari, tapi sebenarnya mereka tidak saling mendengar. Apa artinya? Masing-masing sibuk bicara. Anak sibuk bicara, orang tua juga nggak mau kalah. Anaknya bawa orang tuanya banter. Jadi kayak apa ya? Kayak cek sound gitu. Hari ini banyak cek sound. Di malam di Silangan seru gitu ya. Walaupun saya hanya lewat HP aja. Saya nggak datang ke sana aja, saya lihat sudah luar biasa ini orang Blitar ini. Banyak hubungan rusak itu bukan karena kurang kasih, bukan karena tidak mengasihi, tetapi karena komunikasi yang membuat orang itu terbuka. Makanya muncul pertanyaan ini, mengapa orang saling mengasihi masih bisa saling melukai gitu ya? Nggak harus dengan senjata tajam. Nah, kalau kita luka dengan senjata tajam itu gampang obatinya, tapi kalau terluka sangat dalam, dan nggak usahlah terluka dalam, tergores. Makanya ada istilah menyayat hati. Ini benar-benar rasanya itu sakit gitu ya. Dan yang merasa sakit itu sudah meninggal kan. Supaya sakitnya di sana sini gitu ya. Di
dia belum sempat memulihkan rasa sakit. Sebuah kata yang kasar itu dapat diingat itu bertahun-tahun. Kamu pernah ngomong kayak gitu. Itu kamu tahu kata-kata itu membuat aku sakit. Tak bisa dilupakan. Dan kalau untuk melupakan itu rasanya nggak mungkin. Sebuah kalimat yang merendahkan dapat meninggalkan luka yang begitu dalam. Nah sebaliknya, Bapak Ibu, satu kalimat yang penuh kasih itu dapat menguatkan seseorang yang hampir putus asa. Mungkin kalimatnya nggak panjang, pendek aja. Tapi kalimat itu rasanya menegurkan, menyegarkan. Rasanya itu jadi adem. Karena itu Tuhan sangat memperhatikan perkataan dan cara kita berkomunikasi. Ya hari ini kita akan belajar dari beberapa bagian firman Tuhan yang terutama dari Efesus pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat 31 32. Kita akan belajar 3, bagaimana kita itu mendengar, bagaimana kita itu mengampuni, dan bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang sehat. Bapak Ibu, saya percaya ini bukan sesuatu hal yang baru. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita berkomunikasi yang sehat. Karena itu tema kita itu memulihkan komunikasi. Bisa jadi hari-hari ini komunikasi kita lagi tidak baik. Kita hanya ada 2 kata saja, ya dan tidak. Masih untung nggak ditambahi atau. Mari kita lihat bersama-sama. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Bapak Ibu, ini adalah lanjutan ketika Rasul Paulus itu bicara tentang ciri-ciri manusia baru. Dan salah satunya adalah bagaimana manusia baru ini berkomunikasi. Komunikasi itu bicara tentang 2 hal. Kita berbicara dan kita juga mendengar. Kalau komunikasi itu hanya berhenti di salah satu, misalnya mendengar saja, itu bukan komunikasi. Atau sebaliknya kita bicara saja, nggak mendengar, itu juga bukan sebuah komunikasi. Jadi yang namanya komunikasi itu adalah
kita berbicara sekaligus kita mendengar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, supaya komunikasi ini kita yang mungkin hari-hari ini sedang bermasalah, mari kita perbaiki, mari kita pulihkan. Ya, kita mulai dari ayat 31. Di sana dikatakan segala kepahitan, ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Jadi sebenarnya yang terakhir itu bukan yang keenam, berarti sebenarnya ada 5. Karena 5 itu kalau dirangkumkan itu sebuah kejahatan. Dan Tuhan sangat tidak mau dengan yang namanya kejahatan. Ingat ketika zaman Nuh, manusia semakin rusak dan semakin jahat, Tuhan memusnahkan seluruh makhluk di muka bumi ini. Kira-kira yang nggak dimusnahkan apa? Ya, hewan yang hidup di air ini. Karena semua tertutup dengan air, ya. Yang hidup di air itu yang nggak musnah. Makanya sampai hari ini kita masih bisa makan tongkol dan bisa makan cumi. Semua yang di darat, bahkan yang di udara pun musnah. Karena apa? Sampai puncak gunung yang tertinggi pun tertutup air. Berarti tidak ada tumbuh-tumbuhan ya. Burung nggak bisa hinggap di pohon. Bahkan gedung yang tinggi pun juga sudah tenggelam. Dan Tuhan lakukan itu karena apa? Saking jahatnya manusia. Nah, perhatikan bahwa Paulus tidak memulai dengan membahas apa. Kita bicara kan pakai mulut, tapi Paulus tidak memulai berbicara tentang mulut. Baik itu bagaimana kita berbicara maupun juga bentuk mulut kita pun juga nggak dibicarakan sama Paulus. Tapi dibicara mulai dengan apa? Hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena masalah komunikasi, ya, sebenarnya bukan masalah kata-kata. Seringkali ngomongmu itu loh, ya kan? Kata-katamu itu loh. Masalahnya bukan di situ sebenarnya. Masalah komunikasi seringkali itu berasal dari hati yang terluka. Ya. Jadi masalahnya itu ada di dalam hati kita. Apa yang tersimpan di situ? Seorang yang menyimpan kepahitan akan mudah berbicara dengan sinis. Bukan di style, itu muncul begitu saja. Jadi masalahnya itu di hati. Seorang yang menyimpan kemarahan yang disimpan ini bisa meledak, Bapak. Seorang yang terluka akan mudah melukai orang lain. Jadi sebenarnya itu orang yang melukai orang lain itu sehingga dia korban juga. Jadi kalau kita dilukai oleh seseorang, mari kita berpikir begini, orang itu sudah terluka.
Ini ada kepahitan, ada kemarahan, ada fitnah, drama. Ini kemarahan yang nggak keluar gitu. Sampai itu penuh ini di dada. Terus ada ketika, wah ini perangnya di sini. Ya. Dan itu yang dinamakan racun komunikasi. Kalau kita simpan ini di hati, itu kita sama dengan nyimpan racun. Dan semua racun itu mematikan. Nggak ada racun yang nggak mematikan. Ada yang kadarnya tinggi, ada yang kadarnya rendah. Tapi ujung-ujungnya semua mati. Ya. Makanya hati yang terluka seringkali juga melukai. Hati-hati. Kalau hati kita sedang terluka, kita akan nggak lama melukai orang-orang di sekitar kita. Ketika hati penuh kepahitan, maka kata-kata yang keluar juga kata-kata yang pahit. Ketika hati penuh kemarahan, maka nada bicara ini nggak merdu lagi. Ada nada tinggi tetapi merdu. Tapi karena kemarahan, nada tinggi ini sama sekali nggak enak didengar. Ya. Tapi bukan berarti yang nadanya rendah otomatis bisa didengar. Silakan Bapak Ibu. Dengan boten purun ya, mansal ya. Nadanya kan rendah. Gitu. Tapi terlalu ya. Ya, ketika hati penuh kekecewaan, maka komunikasi itu menjadi sarana untuk menyerang. Orang yang kecewa itu ingin balas dendam. Bukannya untuk membangun, tapi untuk menghancurkan. Nah, mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan luka lama. Bukan kemarin, Bapak Ibu. Itu luka itu sudah bertahun-tahun. Mungkin sebelum saya datang, Bapak Ibu sudah terluka. Ya. Entah itu dengan siapa saja. Mungkin perkataan pasangan pernah menyakiti. Dan itu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Entah itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Oh, tidak sengaja yang menyakitkan, ada lagi yang mungkin anak pernah mengecewakan. Kita sebagai orang tua itu nggak harus pikir. Jadi malam saya nonton film memberikan inspirasi bagi saya. Seorang bapak, dia itu seorang yang hebat ya. Dia itu kasih ilmunya kepada murid-muridnya dan semua murid-muridnya itu sukses. Tapi anaknya sendiri, anaknya laki-laki, hampir tidak punya kemauan hidup. Tidak ada fight sama sekali gitu ya. Tidak punya keberanian. Akhirnya dia, bapak ini sadar, berarti selama ini aku memperlakukan anakku ini sama. Aku terlalu melindungi dia, sehingga dia tidak berani mengambil keputusan yang tegas. Walaupun dia ditindas, dia itu tetap ngalah. Dan saya tidak mengatakan Bapak Ibu ngajarin anaknya berantem.
balik ya. Perempuannya lebih berani daripada laki-laki. Laki-laki itu harus maco ya. Jangan alay. Harus maco. Mas Eka itu yang tanda. Orang lihat yang sangat ya. Karena mengecewakan. Bahkan mungkin orang tua pernah melukai anak tanpa disadari. Ketika anaknya pulang sekolah ngomong gini-gini cerita ini, terus ngomong aja, mama ini ngeluh. Gimana tahu anak itu kalau mamanya lagi pusing. Dia pulang sekolah sudah pusing, disodori mamanya yang pusing. Wah, double pusing dia. Ini bisa terluka. Mungkin kita terluka dengan sesama jemaat. Biasanya terluka sama jemaat ini apa yang terjadi? Berantemnya sama sesama jemaat itu mogoknya sama Tuhan. Itu aneh ya? Adil ya? Marahnya sama sesama, tapi pelampiasannya sama Tuhan. Tuhan ini salah apa? Ya. Kalau dipikir-pikir, kita tuh tidak adil memperlakukan Tuhan. Padahal semua berkat dari Tuhan, tapi kita ini kok marahnya sama Tuhan. Ya. Kalau seandainya Tuhan bisa dimaki-maki, kita maki-maki Tuhan. Ya. Dan tanpa sadar luka itu tersimpan di mana? Di hati ini. Dan itu menjadi racun. Ya. Dan Rasul Paulus katakan apa? Di ayat 31. Racun itu diapakan? Tetap disimpan. Dibuang. Jangan disimpan. Percuma. Buang. Artinya sesuatu yang dibuang itu sudah ada gunanya. Seperti sampah. Bukan dipelihara, bukan apalagi diwariskan ya. Nah, nanti kalau papa mama sudah tidak ada, aku wariskan ini. Itu adalah tetangga kita itu ya. Itu orang yang menjengkelkan. Perhatikan baik-baik. Harus diwariskan. Bukan dijadikan alasan untuk terus marah. Aku jadi kayak gini nih gara-gara kamu. Aku marah ini ada alasan. Ya kalau marah nggak ada alasan ini namanya sebuah kebodohan itu. Marah mau aprak-aprak tapi nggak tahu kenapa dia lakukan itu gitu kan. Makanya harus dibuang. Karena kalau enggak hati yang terluka seringkali. Karena selama masih ada kepahitan, ya, selama kepahitan masih tinggal di dalam hati, komunikasi itu tidak pernah berjalan dengan baik, apalagi menjadi komunikasi yang sehat. Amin. Ya. Saya juga sedang belajar. Wangel ini, ya, nahan ini loh. Mungkin ini bisa ditahan, tapi hati ini nggak bisa. Nah, kalau semuanya ditahan, ini yang bisa pecah ini. Kalau udah pecah yang di sini, yang punya pengalaman pasti tahu.
Ya. Amit-amit. Jangan sampai gitu ya. Makanya jangan suka nahan-nahan kepahitan. Kita bukan hanya melukai orang, kita sendiri terluka. Ya, Bapak Ibu perhatikan gelas ini. Di sana nggak kelihatan ya? Ya, masa tetap nggak kelihatan. Ya, ya Bapak Ibu kalau kita perhatikan, ya, bayangkan gelas ini berisi air keruh ya. Sebagus apapun air baru yang dituangkan, ya, kita lihat. Sampai hampir habis ini. Mungkin satu ember pun tidak akan membuat air di dalam gelas itu menjadi bening, menjadi jernih. Air itu tetap keruh. Kenapa? Ada kotoran. Mungkin ada lumpur, ada tanah. Mungkin juga dengan komunikasi. Selama hati ini masih dipenuhi kepahitan, kata-kata yang keluar akan tetap kotor, keruh. Karena itulah pemulihan komunikasi harus dimulai dari pemulihan hati. Hati kita ini harus diurus. Kalau hati ini belum beres, luka-luka itu juga nggak beres. Mari kita lihat di Yakobus 1 ayat 19. Nah, ini juga bagian yang penting. Sudah saya bukakan. Baca sama-sama kita. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yang cepat apa? Mendengar, Yang lambat? marah. Apa dulu yang lambat? Kata-kata. Kata-kata. Terus ada lambat lagi? Tapi faktanya kita balik ya. Cepat ngomong, cepat marah, baru ngomongnya pun nggak benar gitu. Karena sudah terlanjur emosi gitu. Orang emosi itu sebenarnya nggak mau dengar. Oh, kita mau ngomong apa saja, kita jelaskan pun dia juga nggak butuh gitu. Yuk. Bapak Ibu coba pegang telinga masing-masing, masih ada nggak? Ada berapa? 2. Ada yang tinggal 1. 2. Terus sekarang pegang mulutnya masing-masing. Ada berapa? Ada 2 juga. Nah, jadi secara fisik aja telinga kita 2, mulut 1. Berarti kita harus lebih banyak dengar daripada bicara. Menarik sekali Bapak Ibu. Kalau
Rasul Paulus tidak berkata cepat berbicara, tetapi cepat mendengar. Seringkali konflik bukan terjadi karena kurang bicara. Karena apa? Semakin banyak ngomong, semakin orang itu tidak mau. Justru karena kurang mendengar. Banyak pasangan sebenarnya tidak membutuhkan solusi terlebih dahulu. Mereka membutuhkan seorang yang mau mendengar. Ketika suami bicara dengan istri bicara dengan suami, yang dibutuhkan itu bukan solusi. Yang dibutuhkan itu, aku butuh orang mendengarkan apa yang aku katakan. Banyak anak tidak selalu membutuhkan ceramah, Bapak Ibu ya. Mereka membutuhkan orang tua yang mau mendengar isi hati mereka. Seberapa banyak anak itu terluka karena akhirnya nggak mau ngomong sama orang tua. Ngomong, aku ini orang tuamu. Pada giliranmu, suruh diem, menengok, ya susah. Banyak jemaat tidak selalu membutuhkan nasihat. Makanya kalau ada Bapak Ibu cerita sama saya itu berusaha saya nggak ngomong. Ben cerita, sangka itu. Makanya saya sering pancing-pancing terus. Lalu Bapak Ibu nggak kerasa ini betul. Padahal saya ingin belajar mendengar. Sekali waktu saya mengunjungi Bapak Ikem, tapi saya kalau ke Bapak Ikem itu saya nggak banyak ngomong. Saya dengar aja dia cerita sampai tak rekam. Terus setelah tak rekam tak kirim ke anak. Hari ini saya nanggap Bapak Ikem. Ya, ketika saya sampaikan, berarti anaknya marah. Dan ternyata anaknya nggak marah gitu. Anaknya malah bilang gini, terima kasih Mbak Dwi mau ngerungoknya boy. Jadi orang Pak Pendeta sih belum. Padahal yang dicerita ini panggang. Dari mulai zaman dia ini mikul beras sampai ke Nyawangan, sampai ke apa itu seluruh sana itu gila. Berarti Mbak ini kan benar mulai botol benar kalau dia botol benar kalau mau mungkin atau itu saya Mbak. Jadi orang itu sebenarnya hanya pengen mengeluarkan apa yang di dalam hatinya. Tapi kadang-kadang kita ini enggak ya. Orang belum selesai bicara kita sudah belum memahami persoalan kita sudah buat kesimpulan gitu ya. Belum mendengar seluruh cerita kita sudah ketok palu gitu ya. Nah itu yang terjadi. Dengarkan sampai selesai, jangan memotong. Pahami perasaannya, jangan ini. Apa akibatnya kalau orang merasa tidak dipahami? Males ngomong. Karena orang nggak mau dengar. Untuk apa aku ngomong kalau orang nggak dengar? Apalagi sementara kita ngomong kita sibuk main HP gitu ya. Budu ini sering tegur sama saya. Akhirnya Budu ini berhenti ngomong. Kadang-kadang saya itu kalau video call itu
Kan saya sambil ngerjakan apa gitu kan. Udah sibuk dengan iPhone itu, entah lagi gantiin bajunya apa. Udah ini tanya sama. Udah cerita gini-gini, ya saya ya. Aku nyapo. Nah itu lagi masukkan baju dari kepala ke kepala itu. Rupanya dicek ya, bener maknya orang. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu itu kan bener kayak gitu. Ya. Yang ngerasa senyum. Tapi kita bukan korban. Yang ngingetin kita bukan istri-istri kita, terus siapa? Ya, kalau saya diingetin sama Bu Ripit, apa jadinya? Mencari perkara ya. Nah, saya lebih dengar Mbak Sumina daripada dengar Bu Dwi, kan jadi masalah gitu. Jadi mendengar itu penting. Tuhan Yesus ketika Dia ada di dunia ini, Dia juga banyak mendengar. Suatu ketika Dia turun dari Yeriko, ada seorang bernama Bartimeus. Yesus anak kau, kasihanilah aku, teriak-teriak sampai muridnya, diam kamu ganggu saja. Tuhan Yesus ini lagi cerita, kamu teriak-teriak. Kamu siapa? Nah, jadi Tuhan Yesus dengar. Apa Tuhan Yesus sudah tahu kebutuhannya Bartimeus si buta itu? Tahu. Tapi dia tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Aku pengen melihat. Apakah Tuhan Yesus bisa sembuhkan Bartimeus tanpa Bartimeus ngomong? Bisa, tapi dia mau dengar. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Bartimeus untuk berbicara. Mendengar adalah cara Tuhan menghargai manusia. Nah, jika Tuhan saja mau dengar, gitu ya, kenapa kita nggak mau dengar? Mari kita belajar. Sekali-sekali kurangi kata-kata kita. Nggak rugi kok. Kan kita seringkali ngomong, aku sudah kehabisan kata-kata. Ya makanya belajar mendengar. Kalau sudah kehabisan kata-kata, jangan ngomong terus. Ya. Makanya saya mau tantang Bapak Ibu minggu ini. Udah tantangan ini. Ya. Mari kita belajar mendengar pasangan kita sampai selesai dia. Sudah, aku sudah selesai ngomong. Itu pun jangan langsung disambut Bapak Ibu. Tanya, jadi maksudnya itu apa? Gula cerita lagi. Diulang lagi dari awal. Tapi jangan putus asa. Kalau kita nggak ngerti, jangan gengsi, terus nggak nanya gitu ya. Jangan terus ngomong, aku udah ngerti, padahal nggak ngerti gitu ya. Tanya lagi. Kalau yang tadi pertanyaannya apa? Maksudmu apa? Nah yang kedua ini pertanyaan jangan diulang, maksudmu apa? Marah nanti dia. Diganti apa kira-kira? Apa maksudmu ini? Nah, ya kan beda dong. Nanti jelaskan lagi, bukan itu, ini maksudku gitu loh. Kalau sampai kita ini benar-benar paham Bapak Ibu, kalau enggak itu masalah besar ya. Ini sudah ada di itu. Suruh berhenti ngomong. Terima kasih.
kasih Pak. Mendengar anak tanpa langsung menghakimi, ya. Kalau tadi dengan pasangan ya. Kalau anak ngomong ini, walaupun dia ngomong aduh gini, jangan langsung kamu itu, ya, nggak usah, dengerin aja. Mendengar orang tua dengan hormat. Begitu kita yang sudah dewasa maupun masih anak-anak ya. Kalau orang tua ngomong ini dengar baik-baik. Mesti aku sambil pergi gitu ya. Gimana ngerti mau pergi? Ya kan ngerti namanya. Berarti kalau kita udah punya orang tua lansia gitu. Contohnya Bapak Ikem tuh. Apalagi nadanya sama gitu ya. Ini yang lansia nggak boleh tersinggung. Ya memang kebutuhannya kan didengar, cerita, gitu. Mendengar sesama jemaat dengan empati. Karena komunikasi yang sehat dimulai dari telinga yang mau mendengar. Nah, kita kembali ke Efesus yang 29. Janganlah ada perkataan-kata luar dari mulut. terus sengaja saya buat kecil itu supaya nggak kelihatan. Oh, Lanjutannya apa? Yang 29. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kenapa? Yang ini saya besarkan, ini kecil. Karena ini yang sering terjadi, ya. Perkataan kita tidak membangun. Paulus memakai kata yang berarti seperti membangun, kayak orang bangun sebuah rumah. Ya. Artinya setiap kata yang kita ucapkan itu sedang melakukan dua hal. Satu di antara dua hal. Pertama membangun atau sebaliknya meruntuhkan. Jadi tidak ada kata-kata netral. Kata-kata kita ini membangun atau meruntuhkan. Setiap hari kita sedang membangun atau menghancurkan hati orang-orang di sekitar kita. Ada suami yang bertahun-tahun tidak pernah memuji istrinya, termasuk saya. Jadi istrinya mau pergi gereja, muter-muter di depannya itu nggak peka. Kadang-kadang ibu-ibu ini tanya sama suami, ibu juga sering tanya. cocok Aku ini ayo borak. Bapak-bapak jawabnya gimana? beras.